Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Taufik, mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2015. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga Adat, Seni, dan Budaya di Provinsi Sumatera Barat. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman di dalam masyarakatnya. Salah satunya adalah masyarakat hukum adat. Hal ini sesuai dengan Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Van Vollenhoven dalam tulisannya mengemukakan bahwasanya terdapat 19 lingkungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Salah satunya adalah Tanah Minangkabau. Tanah Minangkabau sebagai salah satu lingkungan hukum adat, sebagaimana dijelaskan oleh Van Vollenhoven, menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan nilai-nilai yang berkembang bersama-sama dengan masyarakatnya, yaitu dikenal dengan sebutan nagari. Selanjutnya, nagari di Minangkabau menganut nilai-nilai tradisi dan adat-adat Minangkabau, yang sebagian besar masyarakat berada di wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak asal-usul yang istimewa. Masyarakat adat mengembangkan lembaganya berdasarkan kreasi sendiri, mengelola sistem kemasyarakatan berdasarkan adat dan istiadat yang melembaga dari kebiasaan yang dikembangkan sendiri. Provinsi Sumatera Barat sebagai masyarakat hukum adat menjadikan nagari sebagai inti dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas pada wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Salah satu objek yang menjadi keunikan nagari di Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga adat, yang bagi masyarakat Minangkabau lebih dikenal dengan istilah limbago adat. Limbago adat ini terdiri dari urang Ampe Jini dan urang Nanbajini Ampe. Nagari di Sumatera Barat telah mengalami perjalanan panjang. Perbedaan-perbedaan regulasi, perkembangan peraturan mempengaruhi kedudukan nagari di Provinsi Sumatera Barat. Nagari yang dimaksud dalam masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat adalah nagari induk. Nagari induk ini adalah nagari yang ada sebelum adanya proses pemekaran nagari. Keberadaan nagari induk ini bisa kita lihat dalam keberadaan kerapatan adat nagari yang kemudian tersebar di beberapa daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Kehidupan bernagari di Sumatera Barat dilaksanakan dengan menganut sistem adat istiadat Minangkabau. Adat dan budaya Minangkabau harus dilestarikan berdasarkan adat selingkar nagari. Pelaksanaan adat dan budaya Minangkabau di nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh lembaga adat ternyata masih lemah. Salah satu penyebab lemahnya eksistensi lembaga adat ini adalah kurangnya wawasan, kompetensi, dan integritas pemangku adat itu sendiri yang tergabung di dalam lembaga. Menyikapi hal tersebut, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat membuat program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat. Program ini merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, untuk pelaksanaan di tingkat provinsi, Dinas Kebudayaan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau. Pada tahun 2018, pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berupa 3 kegiatan. Pertama, kegiatan penguatan adat Salingka Nagari. Kedua, kegiatan duduk baropok Forum Tiko Tengku Sajarangan. Dan ketiga, kegiatan peningkatan wawasan adat bagi penguruskan LKAAM dan Bundukan. Dari ketiga kegiatan yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan untuk melaksanakan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, terdapat satu kegiatan, yaitu kegiatan penguatan adat Salingka Nagari. Pelaksanaan kegiatan adat Salingka Nagari ini dilaksanakan dengan membentuk 18 nagari percontohan pelestarian adat dan budaya Minangkabau. Untuk daftar-daftar nagari yang dipilih untuk menjadi nagari percontohan bisa dilihat dalam slide berikut. Kegiatan penguatan adat Salingka Nagari pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan melaksanakan 4 output kegiatan. Pertama tersedianya modul penguatan lembaga adat di nagari. Kedua, terlaksananya Training of Trainer atau TOT penguatan adat di nagari. Ketiga, terlaksananya BIMTEK penguatan adat nagari. Dan keempat, tersusunnya instrumen pengendalian kegiatan penguatan adat Salingka Nagari. Pelaksanaan kegiatan adat Salingka Nagari
yang dilaksanakan dengan bentuk pembinaan terhadap 18 nagari yang ditunjuk sebagai nagari percontohan pelestarian adat dan budaya Minangkabau, dilaksanakan dengan melibatkan beberapa penerima program ini. Pelibatan penerima program dalam pelaksanaan kegiatan penguatan adat Selingkah Nagari ini dapat dilihat dari kegiatan BIMTEK penguatan adat di Nagari. Pada kegiatan BIMTEK penguatan adat di Nagari ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menjadi pembina dan dibantu oleh trainer yang sebelumnya sudah mendapatkan kegiatan training of trainer. Fenomena pelaksanaan kegiatan penguatan adat Selingkah Nagari dengan melibatkan penerima program di dalamnya. Keterlibatan penerima program dalam pelaksanaan penguatan adat Selingkah Nagari ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh G. Sabir Cema dan Denis Arodinelli, yang menunjukkan bahwa implementasi sebuah program yang bersifat sentralistis dipengaruhi oleh 4 kelompok variabel yang kemudian dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program. Pertama yaitu kondisi lingkungan, kedua hubungan antar organisasi, ketiga sumber daya organisasi, dan keempat karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Berdasarkan fenomena-fenomena yang peneliti temukan di beberapa nagari percontohan yang peneliti pilih, terdapat perbedaan-perbedaan pelaksanaan program ini di setiap nagari. Dalam hal ini, peneliti ingin mendeskripsikan lebih lanjut bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan penguatan eksistensi lembaga adat seni dan budaya, khususnya kegiatan penguatan adat Selingkah Nagari dilaksanakan di nagari-nagari percontohan. Adapun fenomena yang peneliti lihat di beberapa nagari, pertama nagari Sikapak yang berada di Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, khususnya kegiatan penguatan adat Selingkah Nagari, cenderung tidak dilaksanakan karena di sana tidak terjadi keterlibatan penerima program untuk melaksanakan program ini. Selanjutnya nagari Jawi-Jawi Gugua, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Peneliti melihat pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat seni dan budaya itu didukung oleh pemerintah lokal, yaitu pemerintah nagari Jawi-Jawi Gugua, yang kemudian bekerja sama dengan Lembagakan Kerapatan Adat Nagari yang merupakan wadah tempat lembaga adat yang ada di nagari Jawi-Jawi Gugua, yang kemudian bersinergi untuk melakukan kegiatan ini. Selanjutnya di nagari Powo 9, peneliti melihat pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat dilaksanakan secara terstruktur dengan melaksanakan program ini dibantu oleh trainer yang pada nagari Powo 9, trainer yang dipilih merupakan salah satu pengurus di kepengurusan Lembagakan. Jadi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelestarian adat dan budaya di nagari Powo 9, mereka bersinergi dengan Kan Nagari Powo 9 sehingga program ini di Powo 9 berhasil dilaksanakan. Berdasarkan fenomena-fenomena yang peneliti temukan, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni dan budaya di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai studi penelitian relevan. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pemilihan informal menggunakan purposive sampling. Peneliti di penelitian ini menjadi instrumen utama dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk teknik analisis data, peneliti melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk lokasi penelitian, peneliti akan meneliti ini di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya unit analisis yang peneliti gunakan adalah kelompok. Deskripsi lokasi penelitian. Pada penelitian tentang implementasi program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni dan budaya, peneliti menggunakan teori G. Sabir Cema dan Denis Arodinelli sebagai pisau untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana program dilaksanakan. Variabel pertama yaitu kondisi lingkungan. Pertama yaitu tipe sistem politik. Di dalam tipe sistem politik, peneliti menemukan 2 tipe sistem politik yang berkembang di nagari percontohan yang ada. Yang pertama adalah nagari adat dan nagari pemerintahan. Hasil penelitian dari indikator tipe sistem politik ini adalah tipe sistem politik mempengaruhi pelaksanaan program. Jika pelaksanaan program mendapatkan dukungan dari sistem politik yang ada, maka akan semakin tinggi keberhasilan pelaksanaan program. Indikator lain yang ada di variabel kondisi lingkungan adalah kendala sumber daya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya nagari Jawi-Jawi Gugua dan nagari Powo 9 sudah didukung dengan sumber daya manusia dan finansial yang baik. Sedangkan nagari Sikapak belum didukung oleh sumber daya yang baik. Ketiga, sosiokultural. Keadaan sosiokultural di 3 nagari ini ternyata beragam, tergantung di mana nagari ini berada. Namun, dalam hasil penelitian ini, kondisi sosiokultural yang berbeda ternyata tidak menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni dan budaya. Keempat, yaitu
derajat keterlibatan penerima program. Derajat keterlibatan penerima program ini merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program yang terdapat di variabel kondisi lingkungan. Keterlibatan penerima program di dalam penelitian ini yaitu trainer yang sebelumnya sudah mendapatkan kegiatan training of trainer. Jadi trainer ini kemudian menjadi agen pelaksana program di Nagari. Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah trainer yang merupakan penerima program yang dibina melalui kegiatan TOT terlibat dengan sangat aktif untuk keberlangsungan pelaksanaan program pemberdayaan penguatan eksistensi adat dan seni dan budaya di Nagari percontohan. Kelima yaitu indikator tersedianya infrastruktur fisik yang cukup. Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat seni dan budaya di Nagari percontohan. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program sudah didukung dengan tersedianya infrastruktur yang cukup. Kedua yaitu variabel hubungan antar organisasi. Pertama, kejelasan dan konsistensi program. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwasanya masih kurangnya konsistensi program terkait dengan pelibatan pemangku adat yang seharusnya menjadi pelaksana program di tingkat Nagari. Kemudian, pembagian fungsi antar organisasi yang pantas. Pembagian fungsi antar organisasi yang pantas ini terjadi karena dalam pelaksanaan kegiatan penguatan adat seni Nagari itu melibatkan beberapa organisasi. Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat seni dan budaya sudah melalui pembagian fungsi antar organisasi yang pantas. Kemudian indikator lain dalam variabel hubungan antar organisasi adalah standarisasi prosedur, perencanaan, anggaran, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya belum melalui standarisasi prosedur yang baik. Kemudian indikator lain yaitu efektivitas jejaring untuk mendukung program. Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah jejaring yang dilibatkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk menjalankan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya berjalan dengan efektif. Jejaring terlibat dengan aktif untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya. Kemudian, variabel ketiga yaitu sumber daya organisasi. Pertama, kontrol terhadap sumber dana. Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah Dinas Kebudayaan sudah mampu mengontrol sumber dana yang berasal dari APBD dengan baik, yang dibuktikan dengan indeks keberhasilan kinerja program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya yang mencapai 100% pada tahun 2018. Indikator lain yaitu keseimbangan antara pembagian program dan kegiatan program. Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah pembagian anggaran untuk melaksanakan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya terlihat seimbang berupa kegiatan-kegiatan yang diturunkan dalam program ini. Indikator lain yaitu ketepatan alokasi anggaran. Dengan hasil penelitian, ketepatan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan sudah berjalan dengan baik. Indikator selanjutnya adalah pendapatan yang cukup untuk pengeluaran. Dengan hasil penelitian yaitu pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya sudah didukung dengan pendapatan yang cukup untuk pengeluaran berupa kegiatan-kegiatan pelaksanaan program. Kemudian indikator yang berada di variabel sumber daya organisasi yaitu dukungan pemimpin politik pusat. Dengan hasil penelitian, program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya sudah mendapatkan dukungan dari pemimpin politik pusat yaitu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Itu dukungan pemimpin politik lokal. Dalam hasil peneliti ini, peneliti menemukan bahwasanya pemimpin politik lokal sangat mendukung pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya di nagari-nagari percontohan. Kemudian indikator selanjutnya yaitu komitmen birokrasi. Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni, dan budaya kurang berhasil karena komitmen dari birokrasi sebagai pelaksana program kurang, dikarenakan program ini terhenti pelaksanaannya. Kemudian variabel keempat yaitu karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Indikator pertama adalah keterampilan teknis, manajerial, dan politis petugas. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya permasalahan tanggung jawab dan kompetensi menjadi faktor yang menyebabkan kemampuan teknis
manajerial dan politis petugas dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni dan budaya buruk. Kemudian indikator selanjutnya yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengkoordinasikan, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pimpinan dengan memberikan informasi dan arahan yang sesuai kepada semua pelaksana. Kemudian indikator selanjutnya yaitu dukungan dan sumber daya politik instansi. Dengan hasil penelitian yaitu pelaksana program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni dan budaya sudah mendapatkan dukungan sumber daya politik dari Dinas Kebudayaan dengan baik. Kemudian sifat komunikasi internal. Hasil penelitiannya adalah sifat komunikasi internal di dalam bidang jarah mitra tidak berjalan dengan baik walaupun sudah dilakukan dengan dua arah. Kemudian indikator selanjutnya yaitu hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan selaku instansi pelaksana program dan Nagari Percontohan selaku kelompok sasaran sudah memiliki hubungan yang baik. Kemudian hubungan yang baik antara instansi dengan pihak luar pemerintah dan NGO. Dengan hasil penelitian bahwasanya hubungan yang terjadi antara Dinas Kebudayaan sebagai implementer dan tim ahli sebagai pihak luar pemerintahan memiliki hubungan yang baik. Selanjutnya kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan. Dengan hasil penelitian yaitu pemimpin instansi sudah memiliki kompetensi yang baik tetapi memiliki kekurangan dalam menggerakkan bawahan agar mampu melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya indikator komitmen petugas terhadap program. Dengan hasil penelitian melihat bahwasanya petugas kurang berkomitmen dalam melaksanakan program. Petugas cenderung lari dari tanggung jawab mereka. Selanjutnya kedudukan instansi dalam hierarki sistem administrasi. Hasil dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan merupakan instansi tertinggi yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang mengurusi bidang kebudayaan. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan faktor-faktor yang mengaruh keberhasilan program oleh G. Sabir Cema dan Denis Arondinelli, maka hasil dari pelaksanaan program adalah kinerja dan dampak program tersebut. Dalam penelitian implementasi program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni dan budaya, kinerja dan dampak program sudah terlihat dari adanya perubahan administrasi pada organisasi lokal, yaitu lembaga adat yang ada di Nagari Percontohan. Beberapa nagari sudah menjalankan organisasi dengan pola yang baik sesuai dengan pembinaan yang telah diberikan oleh Dinas Kebudayaan. Selanjutnya saran. Pertama, Dinas Kebudayaan sebagai leading sektor dalam melaksanakan program seharusnya membuat SOP pelaksanaan program yang nantinya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program. Kedua, perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Nagari Percontohan terkait kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan program dan melakukan monitoring setelah pelaksanaan program. Ketiga, keterlibatan penerima program sudah baik, akan lebih baik jika diadakan evaluasi bersama setelah program dilaksanakan. Keempat, komunikasi internal perlu ditingkatkan melalui mekanisme yang baik sehingga bisa meningkatkan keterampilan petugas dalam melaksanakan program. Kelima, melakukan koordinasi dengan organisasi lain di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang memiliki program-program strategis pemberdayaan lembaga adat seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keenam, program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni dan budaya sebaiknya tetap dilaksanakan karena sudah terlihat dampaknya bagi Nagari Percontohan dan langkah-langkah strategis yang telah diatur sebelumnya. Demikian paparan hasil penelitian saya tentang implementasi program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga adat, seni dan budaya di Provinsi Sumatera Barat. Pado baladang kasinggalang, elok baladang katandike, cubada sadang babungu. Kok dirantang namuhnya panjang, elok dipuntaran singke diambil paguno. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penguji. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.